Anime ini bercerita tentang seorang cowok bernama Tenjo Yuya yang selalu dibully dan diremehkan sama orang-orang karena fisiknya. Tapi meskipun begitu, si Yuya ini tetap berusaha buat selalu nolongin orang lain. Sampai suatu saat, Yuya berusaha buat nolongin seorang cewek cantik yang lagi diganggu sama sekelompok berandalan. Sayangnya karena dia emang gak punya kemampuan apa-apa dan gak bisa gelut, akhirnya Yuya cuma jadi bulan-bulanan oleh para berandalan itu. Untungnya, gak lama kemudian ada mobil patroli polisi yang lewat dan para berandalan tersebut pun langsung kabur. "Kamu gak apa-apa?" tanya cewek itu sambil berusaha buat ngebantuin Yuya. Tapi si Yuyanya malah nolak dan langsung ninggalin cewek tersebut. Terus di perjalanan pulang, Yuya keinget sama kata-kata kakeknya yang selalu nyuruh dia buat ngebantuin orang yang membutuhkan. Namun dengan keadaannya sekarang, mau bantuan sekecil apapun darinya pasti tetap gak akan dihargain sama orang lain. Dan Yuya sadar akan hal itu. Bahkan dari kecil dia tuh juga udah sering dibully sama teman-teman sekolahnya. Ditambah lagi perlakuan kedua orang tuanya pun sama. Mereka memperlakukan Yuya dengan buruk karena fisiknya gak good looking. Padahal kedua adiknya itu cakep-cakep semua. Tapi justru kan hal itu, Yuya malah jadi sering dikasih perlakuan yang berbeda dan gak dianggap seperti manusia. Dan pembulian teman-teman sekolahnya pun terus berlanjut sampai Yuya SMP. Bahkan kelakuan mereka tuh malah jadi makin parah. Namun di sepanjang hidupnya yang ampas itu, cuma ada kakeknya doang yang selama ini tuh benar-benar tulus dan peduli buat ngerawatin Yuya. Dia pun selalu keinget sama semua kata-kata dan ajaran kakeknya yang terus muatin Yuya buat menjalani kehidupannya. Sampai suatu saat, kakeknya itu pun meninggoy karena udah tua. Dan di dalam surat wasiatnya, kakek Yuya mewariskan semua harta dan rumahnya tersebut untuk Yuya. Meskipun kedua orang tuanya Yuya tuh gak setuju dengan hal itu. Tapi rupanya kakeknya Yuya udah mengatur semuanya agar mereka tuh gak bisa berbuat apa-apa dengan warisannya. Dan alhasil, kedua orang tuanya tersebut mutusin buat tinggalin Yuya sendirian. Akhirnya Yuya pun hidup sendiri di rumah warisan kakeknya itu sambil kerja part-time buat memenuhi semua kebutuhannya. Waktu pun berlalu. Akhirnya hari kelulusan SMP telah tiba. Tapi karena dia harus kerja part-time, Yuya pun mutusin buat buru-buru pulang. Namun sayang, tiba-tiba aja dia diserang sama segerombolan preman sekolahnya. Woi, jangan harap bisa kabur dari aku ya. Mau kemana kamu? Teriak si berandal rambut kuning. Aku harus kerja sambilan, jawab Yuya. Ngedengar hal itu, para berandal tersebut tuh malah makin jadi-jadi dan mukulin Yuya sampai jadi tontonan sama murid lain. Bahkan kedua adiknya Yuya juga ikutan nonton dari jauh sambil tersenyum. Sampai akhirnya, Yuya pun pingsan dan kebangun pas udah sore. Tapi pas sampai di tempat kerja, Yuya malah langsung dimarahin dan dipecat pada saat itu juga. Terus sesampainya di rumah, Yuya pun langsung makan mie instan sambil mikirin kehidupannya gak enak banget. Akhirnya dia pun nangis dan marah sambil mukulin dinding dan cermin yang ada di wastafel. Tapi gak disangka, tiba-tiba aja dinding yang dipukulin Yuya itu malah bergerak terbuka. Dan rupanya di balik dinding itu ada sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi. Ruangan tersebut berisi banyak banget barang aneh dari berbagai penjuru dunia. Dan akhirnya Yuya pun ingat kalau dulu kakeknya tuh emang sering pergi keliling dunia dan ngebawain oleh-oleh yang aneh-aneh. Oh, ternyata di sini tempat kakek menyimpan semua barang-barang aneh miliknya, kata Yuya sambil berkeliling. Sampai akhirnya dia pun melihat sebuah pintu yang penuh dengan ukiran unik. Yuya pun jadi tertarik dan ngebuka pintu tersebut. Dan ternyata di dalam pintu itu ada ruangan lain. Tapi saat Yuya masuk ke dalam ruangan tersebut, dia langsung dikagetin sama sebuah layar pemberitahuan yang tiba-tiba muncul. Layar tersebut ngasih info-info kalau saat ini Yuya tuh lagi berada di isekai. Hah? Isekai? Mana mungkin? Kata Yuya gak percaya. Dia pun langsung berkeliling dan ngecekin tempat itu. Lalu dengan cepat layar pemberitahuan tersebut langsung ngasih info tentang semua benda yang disentuhnya. Jadi ini gunanya skill penilaian, ucap Yuya.